Fadil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Halo guys, kami anggota kelompok 3 dari kelas Praka 2 semester 4 Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak. Kami akan bercerita sedikit sejarah paroki Sungai Ambawang. Selamat menyaksikan. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang didirikan pada tahun 1976 meskipun pelayanan pastoral oleh misionaris Kapusin OFM-KAP telah dimulai sejak tahun 1930-an. Para misionaris pertama kali datang ke daerah Bengkare, kemudian Retot, dan akhirnya menetap di Korek sebagai pusat penyebaran agama Katolik di Sungai Ambawang. Pada tahun 1932, mereka mendirikan SD Subsidi Lingga, sekarang SMA Katolik Talino, dan pada tahun 1940-an mendirikan SD Subsidi Pancaroba, sekarang SDN 18 Sungai Ambawang, untuk mendukung pendidikan dan penyebaran agama. Sejak pendiriannya, Paroki Santo Fidelis sempat menginduk pada Paroki Gembala Baik Senghie dan Paroki Santa Teresia Delta Kapuas. Pada tahun 2002, pelayanan pastoral diserahkan kepada Kongregasi Pasiones CP dan pusat administrasi dipindahkan ke Sungai Ambawang. Gereja Santa Clara di Korek ditetapkan sebagai pusat paroki karena sejarah penyebaran agama Katolik di sana. Pada tahun yang sama, pengurus Dewan Pastoral Paroki atau DPP pertama dibentuk dengan Bapak Ayani AMD sebagai ketua. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang bagian dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Agung Pontianak, meliputi Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B di Kabupaten Kuburaya serta Kecamatan Sebangki di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Paroki ini terdiri dari 7 lingkungan dan 6 wilayah yang mencakup 34 stasi dengan jumlah umat sekitar 22.000 jiwa, didominasi oleh suku Dayak Kanayan, serta komunitas Tionghoa, Jawa, Flores, dan Batak. Mata pencarian utama penduduk adalah berkebunan karet, hasil hutan, dan berladang padi. Dengan berkembangnya investasi perusahaan besar seperti kelapa sawit dan HTI, banyak anak muda beralih menjadi buruh perusahaan meskipun terus bersaing dengan pendatang. Gereja Pusat Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang terletak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang. Paroki ini memiliki 7 lingkungan, yaitu Santa Joana, Santa Teresa, Santa Monica, Santo Gabriel, Santa Maria Magdalena, Santa Grecia, dan Santa Agatha. Paroki ini juga terdiri dari 6 wilayah dengan 34 stasi, antara lain di wilayah 1, Santa Clara di Desa Kore, Santo Bernard di Teluk Dalam, Santo Paulus di Cabang Kiri, Santo Carolus Borromeus di Durian, dan Santo Yohanes Paulus II di Ambawang Kuala. Wilayah 2 yaitu Santo Pius ke-10 di Pancaroba, Santo Yohanes di Sangku, Santo Ignatius di Biong, dan Santo Yosef di Lingga. Dalam wilayah 3 yaitu Santo Dominikus di Teluk Lais, Santa Maria di Rees, Santa Maria di Lintang Batang, Santa Ana di Jering, dan Santo Petrus di Jelau. Wilayah 4 yaitu Santo Tadeus di Gunung Benuah, Salib Suci di Kalvari, Santo Thomas Corsini di Enggang Raya, Santo Canisius di Gunung Loncek,
dan Santo Aloysius di Pabuisan. Wilayah 5 yaitu Santa Lucia di Raso, Santo Donatus di Buntar, Santo Benedictus di Pasak Piang, Santo Antonius di Bengkare, Kristus Raja Diri di Belidak, dan Santo Yosef di Zakia Kopa. Wilayah 6 yaitu Santa Ana di Ampaning, Santo Mateus di Sungai Enau, Santo Martinus di Kubu Padi, Santo Stefanus di Dawa, Santo Petrus di Bebante, Santa Maria Tak Bernoda di Retok Acin, Santo Fransiskus Asisi di Sungai Layang, dan Santo Petrus Rasul di Tanjung Sosor. Sebagian besar stasi berada di Kecamatan Sungai Ambawang yang dilalui Jalan Trans Kalimantan, kecuali wilayah 5 dan 6 yang terletak di jalur air dan berada di Kecamatan Kuala Mandor B, serta Kecamatan Sebangki di Kabupaten Landak. Saat ini, Paroki Santo Fidelis hanya memiliki 2 imam, yaitu Pastor Christianus Gerundung CP dan Pastor Yonarius Kompu CP, dengan bantuan 9 prodiakon dalam pelayanan pastoral. Visi dan misi Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Visi Gereja Katolik Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang sebagai keluarga yang proaktif dalam membangun kehidupan menggereja atau umat Allah melalui persekutuan hidup dalam pelayanan, pewartaan, liturgia, dan mampu memberi kesaksian iman dengan terciptanya lingkungan hidup yang lestari berbasis budaya lokal. Misi yang pertama, membangun persaudaraan Injil yang komunikatif, handal, dan terbuka bagi semua orang yang berkehendak baik. Kedua, memfungsikan struktur organisasi di tingkat paroki dan stasi dengan didukung sistem kerja yang baik dan berbasis data. Ketiga, meningkatkan kualitas pewarta yang baik dan dedikatif dalam setiap segi kehidupan menggereja. Keempat, membangkitkan dan memotivasi hidup rohani umat. Kelima, membawa pengaruh dan perbaikan dalam masyarakat sebagai kesaksian hidup. Dan yang terakhir, membangun gerakan penyelamatan dan melestarikan lingkungan hidup yang asri.